Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara FDP kali ini, hari ini, pagi ini, tentunya dengan semangat yang baru. Walaupun dalam keadaan virtual ya kita bertemu, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam mengikuti acara kita pada hari ini. Salawat berangkaikan salam kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di mana beliaulah yang telah mengantarkan kita dari pintu keburukan, pintu kemaksiatan menuju pintu yang penuh ketaatan, penuh kebahagiaan seperti yang kita rasakan pada hari ini, pada saat ini. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, maka marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, adapun acara kita pada hari ini yakni pretest materi yang keempat, kemudian materi yang keempat yakni tentang metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tentunya ini bahan materi yang sangat berguna bagi teman-teman yang khususnya semester akhir ya, semester 7 atau 8. Materi ini sangat berguna sekali bagi kita ya, materi mengenai metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada acara sesi tanya jawab tentang materi tersebut. Kemudian ice breaking. Nah, kemudian lanjut lagi materi kelima dan keenam. Nah, materi yang kelima dan keenam ini adalah membahas tentang pembentukan sumber daya insani FOSEI dan manajemen mengelola isu organisasi. Nah, ini juga tidak kalah menarik ya dari pembahasan topik sebelumnya. Nah, kemudian ada pretest kembali, yaitu pretest materi 4, 5, dan 6. Nah, kemudian baru peserta istirahat ya, isoma. Nah, kemudian masuk ke agenda selanjutnya FGD. Terus maksud saya FGD dulu baru isoma. Nah, kemudian baru peserta masuk ke Zoom dan melanjutkan acara FGD lagi. Kemudian ada sharing session with FOSEI, with KASEI. Nah, ini juga teman-teman diharapkan hadir ya, apalagi ketua-ketua KASEI-nya diharapkan hadir karena ini juga tidak kalah penting ya untuk menjaga kualitas KASEI ya, apa aja keluhannya gitu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan isoma, lalu peserta masuk ke Zoom, baru kita menutup acara ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada acara yang pertama, yakni acara materi yang keempat, yakni metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini akan diambil alih oleh moderator yang cantik kita ya pada pagi hari ini yang akan membimbing acara kita, yakni Kak Uhtina Dedeh Kurniasari Utami. Kepada Uhtina Dedeh disilahkan. Terima kasih kepada Kak Elwina selaku moderator kita pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan mengambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Berjumpa pada agenda FOSEI Development Training. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Kenalkan, nama saya Dedeh Kurniasari Utami.
selaku staf Sri Kandi Sumbaksel yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa ya. Yang sudah dijelaskan tadi, yaitu metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya, saya ingin menyapa nih kader-kader FOSI Sumbaksel. Masih semangat nggak pagi-pagi ini? Masih Kak. Alhamdulillah masih. Semoga semangatnya sampai akhir acara kita pada hari ini ya. Amin, amin. Di sini telah hadir bersama kita Bapak Iksan Hajri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Selamat datang, Pak. Mudah-mudahan pandemi selesai kita bisa bertemu secara langsung ya. Iya, amin. Semoga pandemi akan berakhir. Sebelum memulai materi di sini, saya akan membacakan CV dari Bapak Ishan Hajri. Bapak Ishan Hajri Juli 1989. Selain menjadi dosen di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, beliau juga diamanahkan menjadi Kepala Bidang Sumber Daya Manusia di Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya dan menjadi Ketua Tim Kerjasama dan Layanan Internasional di Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi. Beliau juga mempunyai prestasi yang luar biasa, yaitu pemenang 1 makalah terbaik dan keunggulan dalam penelitian Konsorsium Peneliti dan Pendidik Asia Pasifik, Konferensi Internasional di Guam, Amerika Serikat, tahun 2018. Selanjutnya, juara 1 Best Paper Konferensi Internasional Inovasi Organisasi di Universitas Ulsan Selatan, Korea, tahun 2009. Juara 1 Best Paper dan Excellence in Presentasi Conference Internasional Ekonomi dan Pembangunan Sosial Negara Rusia, Universitas Moskow, Rusia. Dan lulusan terbaik program studi Dokter Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya Predikat Cum Laude tahun 2019. Wah, luar biasa ya, Pak. Beri tepuk tangan virtual buat bapaknya. Subhanallah. Ini mungkin teman-teman udah nggak sabar ini mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Untuk teman-teman jangan lupa persiapkan alat tulisnya karena materi ini sangat penting. Untuk Bapak Ishan, silakan untuk memulai materinya. Mohon izin host, apakah saya bisa berbagi screen? Karena ketika saya share screen masih... Oh ya, oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, bisa terlihat ya slide saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari FOSI Sumbaksel ya. Saya bahagia sekali ya hari ini bisa berkumpul secara virtual dengan adik-adik semua ya. Dalam kegiatan walaupun hari Minggu ya, tapi tetap ini majelis ilmu, kawan-kawan masih bersedia ya untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah kita sharing sama-sama. Ya kawan-kawan, bukan berarti saya lebih pintar dari adik-adik, tidak, tapi kebetulan mungkin saya lahir lebih dulu saja, ya sehingga saya membaca lebih dulu. Tapi saya yakin nanti ke depan adik-adik akan jauh lebih daripada kami-kami, ya. Dan saya bahagia juga ya, saya termasuk pengurus masyarakat ekonomi syariah Sumatera Selatan, ya, di mana FOSI juga ambil bagian ya di MES. Dan saya bahagia sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya artinya kita bisa saling bersinergi. Dan ke depan, apabila FOSI Sumsel memang ada kegiatan-kegiatan, kita bisa bersinergikan dengan MES, ya. MES Sumsel sudah ada, ya. Jadi kita bisa sama-sama ya menyelenggarakan. Nanti misalnya dari FOSI membutuhkan pembicara, ya. Kita bisa hadirkan nanti pembicara skala nasional, ya, dan juga itu salah satu memang kegiatan MES untuk mendukung pengembangan ekonomi, ya, dan keuangan syariah di Sumatera Selatan, ya. Walaupun nanti lingkupnya Sumbaksel nggak apa-apa, kan Sumsel bagian dari Sumbaksel, ya.
Ini silakan ke depan kita bisa saling bersinergi ya adik-adik ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal kegiatan dari fuse Sumbaksel selanjutnya. Oke, adik-adik, hari ini saya akan membahas ya tentang penilaian kualitatif dan kuantitatif. Dan ini tidak akan cukup dalam waktu 1 jam. Artinya metode penelitian ini kalau kita belajar itu 1 semester adik-adik. Jadi mungkin saya akan bagikan hari ini mungkin kulit-kulitnya saja. Ya, minimal kita tahu kapan menggunakan metode kualitatif, kapan kita menggunakan metode kuantitatif. Nanti lebih lanjut ya, siapa tahu ada kesempatan lebih lanjut nanti kita bisa sharing lagi ya, nggak masalah ya, kita bisa sharing lagi, bahas satu-satu benar. Kalau kita bahas kualitatif saja itu bisa sampai 5-6 pertemuan ya. Kuantitatif juga 5-6 pertemuan ya. Mungkin sampai kalau 1 semester itu 8 bisa sampai 16 pertemuan itu bahas supaya kita benar-benar tahu sampai dengan contoh metodenya gitu ya. Tapi karena waktu kita 1 jam ya, mungkin saya akan memberikan insight-nya saja terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau adik-adik mau menulis tugas akhir ya, adik-adik kebayang, ini metodenya harus kualitatif atau metodenya kuantitatif. Ya, nah ini masih kebingungan di kita kadang-kadang ya, kita menentukannya. Oke. Nah, sekarang kita berangkat terlebih dahulu ya. Apa itu penelitian ya? Nah, sekarang kita kan nanti adik-adik kan wajib nanti kan membuat karya ilmiah berupa penelitian. Nah, penelitian ini kita harus tahu dulu apa maknanya. Ya. Penelitian ini ditujukan memecahkan masalah yang dihadapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan permasalahan umat manusia. Ketika saya belajar studi S3, kita ada mata kuliah filsafat ilmu. Ya. Bidang ilmu kita sangat banyak sekali adik-adik, sangat banyak sekali, baik itu eksak ya maupun sosial. Ya, tapi satu, saya ingat sekali dosen saya waktu itu bilang, ya, semuanya untuk memecahkan fenomena dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ilmu pangkalnya untuk mengungkapkan bahwa kita ini sangat kecil. Ya, Allah itu sangat luar biasa, sangat maha ya. Kalau kita kan, Allah itu maha, kita manusia tidak ada apa-apanya. Ya. Secuil. Itulah adanya penelitian. Semakin kita mengungkapkan penelitian, ya, semakin kita yakin bahwa Allah itu maha, ya, bahwa fenomena yang terjadi di dunia ini semua karena kehendak Allah. Yakinlah di bidang apa saja, ya, mau bidang teknik, bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang ilmu sosial, ya, FKIP, ya, itu semuanya satu, memecahkan fenomena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ciri khas dari penelitian ya itu menggunakan scientific approach ya, pendekatan ilmiah. Ya. Kita tidak bisa penelitian dengan cara iksan. Saya ada metode sendiri nggak bisa ya, tapi ada standar bakunya ya. Di mana pendekatan ilmiah akan melahirkan metode ilmiah. Nah, nanti ada 2 metode kan, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kuali kuanti, kalau kita sering menyebutnya disingkat gitu ya. Upaya yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah disebut dengan penelitian ilmiah. Ya, jadi ada kaidah-kaidah ilmiah, ya, metode-metode yang kita gunakan secara baku supaya kita disebut penelitian ilmiah. Nah sekarang, ya adik-adik, kita banyak nowadays ya, akhir-akhir ini gitu ya, dengan banyaknya berita hoax ya. Nah itu sebenarnya kita menunjukkan kita tidak melakukan penelitian secara ilmiah. Kadang-kadang misal saya meneliti sendiri dengan cara saya tanpa kaidah-kaidah ilmiah. Tiba-tiba saya mendapatkan kesimpulan versi saya sendiri, gitu ya. Lalu saya share ke kawan-kawan, ke grup WA hasil riset pribadi saya, gitu kan, dengan metode saya. Ya, yakinlah kawan-kawan, ketika kita menyampaikan hasil yang bertentangan, yang menyesatkan, ya, maka kita akan menerima dosa jariah. Baik kita yang menyebarkan pertama kali dan adik-adik yang nanti yang memforwardkannya. Ya. Artinya dosa jariah itu ketika kita salah memberikan informasi, ya, dipedomani orang, diyakini orang, dan menimbulkan kegiatan perbuatan-perbuatan yang kriminal, maksiat, misalnya, ke perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, bersumber dari kita, bukan cuma amal jariah loh kawan-kawan, bukan cuma
amal jariah yang kita akan terus ya seperti itu ya, yang akan berkembang terus. Dosa pun juga. Nah, makanya hati-hati dengan adanya adik-adik ya sebagai agen perubahan ya, kita mampu menghasilkan suatu informasi yang benar ya. Jadi apabila penelitian kita mengungkapkan sesuai metodenya dan hasilnya A, baru bisa kita ungkapkan. Dan ini pun bisa kadang-kadang kita diseminasikan dulu kawan-kawan ya. Nggak bisa langsung kita versi kita, bisa kita pendapat para ahli, benar nggak metode saya? Benar nggak cara saya? Kalau memang benar, baru kita bisa share informasinya. Bisa lewat jurnal, bisa lewat artikel ilmiah populer lewat media massa, misalnya ya, dan ada media-medianya, gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, adik-adik ya. Jangan sampai nanti semakin ke bawah generasi kita, ya, semakin tumbuh subur, ya. Yang apa berita-berita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, kawan-kawan ya. Jadi saya mohon dengan sangat ya, adik-adik dari FUSE, kita menggunakan metode-metode yang ilmiah dan memang bisa kita pertanggungjawabkan. Agar nanti ya ketika kita dihisab nanti ya, ketika kita sudah nanti di alamnya nanti gitu ya, langkah kita gampang ya menuju ke surga mudah-mudahan. Karena salah satunya ya ketika amalan Adam anak Adam itu meninggal ya, 3 yang tidak terputus ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan soleha. Artinya 3 itu yang positifnya. Berarti sama saja ya. Selain amalan ada juga dosa yang tidak terputus juga. Salah satunya tadi ilmu yang menyesatkan misalnya ya. Sama saja ya, adik-adiknya. Artinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis nanti based on fenomena ya, dan based on scientific approach ya, adik-adik ya. Oke. Bisa dipahami ya esensi penelitian adik-adik ya? Siap. Bisa, Kak. Baik. Bisa. Nah, penelitian ilmiah adalah suatu bentuk upaya penyelidikan. Ya, ada suatu rasa ingin tahu dulu. Ya, mengapa kita ingin meneliti? Kalau tidak ada suatu rasa ingin tahu, tidak ada suatu fenomena, ya penelitian kita sia-sia saja. Adik-adik ya, penyelidikan atau investigasi terhadap suatu pernyataan ya, atau proposisi atau hipotesis yang dijadikan sebagai jawaban sementara suatu masalah. Ya. Nanti kita lihat ya beberapa nanti yang menjadi fenomena menarik misalnya. Ya, mengapa kita melakukan penelitian ya, tapi harus dulu ada sesuatu yang kita selidiki. Ya, ada sesuatu yang menarik di situ ya. Mengungkap keingintahuan kita ya. Mengapa kok misalnya di sana. Nah, ini kualitatif ya. Nanti saya bisa bawa contoh juga. Mengapa misalnya di suatu daerah A itu tingkat poligaminya tinggi misalnya. Mengapa suatu daerah B itu kriminalitasnya tinggi. Nah, kan ada sesuatu hal yang menarik kita untuk kita teliti lebih lanjut misalnya. Nah, itulah bisa menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian ilmiah ya. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang menarik ya kita tidak perlu melakukan penelitian ya. Berarti kita tidak usah membuang tenaga dan biaya untuk penelitian ya, dan hasilnya nilai aksiologisnya itu yang paling penting. Kadang-kadang penelitian kita ini tidak berguna, tidak dimanfaatkan orang karena apa yang menjadi kesimpulan dan rekomendasi kita itu tidak tepat, tidak bisa memecahkan. Ingat, penelitian ini ya diharapkan bisa memecahkan masalah tanpa masalah ya. Kalau sudah ada masalah ya, lalu rekomendasi kita ngambang, ya, saran kita ngambang, ya, tidak jelas, malah menimbulkan masalah baru, lebih baik kita tidak usah publish, ya. Dengan adanya penelitian ilmiah dari kaum, ya, kaum terpelajar intelektual, perguruan tinggi seperti kita, akademisi, ya, diharapkan bisa memecahkan fenomena yang ada di masyarakat, ya, kawan-kawannya. Jadi ada maknanya. Nanti kalau skripsi, ya, ini fenomena terjadi banyak sekali. Kopas saja ya, padahal skripsi ini latihan kita loh ya, latihan kita nanti untuk menghadapi masyarakat ya. Ada fenomena A di perusahaan, kita dicoba menggunakan teori untuk memecahkan. Enak kan kita belajar, nanti kalau kita bekerja seperti itu loh ya. Skripsi itu nanti pola pikirnya yang kita ambil ya, pola pikirnya yang kita kedepankan, bagaimana anak ini bisa memecahkan, membahas suatu kasus, membahas suatu fenomena.
lalu menyimpulkan dan memberikan saran. Itu yang paling penting adik-adik. Sehingga latihan. Coba bayangkan, kita deskripsi kita salah memberikan analisis. Oke? Paling yang kena marah dari dosennya saja, ya. Tapi bayangkan ketika adik-adik memimpin suatu perusahaan. Ada fenomena, ya, adik-adik salah menganalisis. Lalu mendapatkan keputusan yang salah. Alhasil perusahaan rugi besar. Ya. Rugi kan? Nah, skripsi ini latihan. Ya, latihan kita meneliti. Ketika perusahaan kita rugi misalnya, kita meneliti perusahaan rugi, mengapa bisa rugi? Ya, faktor apa menyebabkan, variabel apa yang menyebabkan? Kita bisa menganalisis di situ, pakai teori. Ya, nah di situ kita bisa belajar, ya, belajar cara menganalisis situasi. Nah ini paling penting, ya adik-adik ya. Artinya, ketika kita meneliti, telitilah dengan sebenar-benarnya. Ya, itu akan manfaat untuk kita, ya, merubah pola pikir kita, ya, merubah cara pandang kita dan menjadikan kita sosok yang solutif. Ya, itu intinya peneliti. Oke. Lalu, nah metode penelitian ini ada dua adik-adik ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nanti akan kita bahas. Ya. Tapi saya akan bahas mungkin lebih ke garis besarnya dulu, sehingga nanti adik-adik bisa tahu perbedaan besarnya kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nah, kita lihat. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena. Nah, ini adik-adik. Kualitatif ini biasanya kayak case study, studi kasus. Fenomena menjadi faktor utama mengapa penelitian ini dilakukan. Tadi, misalnya fenomena meningkatnya kriminalitas di kota Palembang, misalnya saja. Ya. Nah, kita ingin melihat mengapa kriminalitas ini terjadi tinggi. Ya. Nah, itu salah satu studi yang bisa kita lakukan secara kualitatif. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Inti kualitatif, ya, ini sedikit sekali angka-angkanya. Namanya kualitatif. Kualitatif itu kan berarti bagaimana bagus tidaknya penelitian kualitatif, bagaimana kita memaknainya nanti. Ya, ketika bagaimana kita memaknainya di bagian analisis, kekuatan kata kita, kalimat yang digunakan, dan artinya ketika kita memutuskan meneliti menggunakan kualitatif, pastikan kita banyak membaca. Ya, kalau kita tidak banyak membaca, jangan pernah kita menulis penelitian kualitatif, ya, karena ini sangat terpengaruh dengan pola pikir, ya, keilmuan dari seorang peneliti. Ya, karena judgement nanti bakal banyak judgement dari penelitinya. Ya, kalau peneliti yang nggak banyak baca, susah untuk dia menjudgement suatu fenomena. Ya, fokus kualitatif adalah proses pemaknaan hasil. Memaknai hasil, nanti ada data. Datanya mungkin sifatnya nanti juga datanya mungkin tidak valid dan reliable. Karena nanti datanya bisa bersifat beberapa orang saja. Ya, keunikan data. Ya, nah, perhatian ya pada kualitatif ini lebih tertuju pada elemen manusia, objek dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memaknai suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Saya coba tampilkan contoh ya. Saya ada beberapa contoh ya, tapi saya coba contoh cari tadi skripsi saya dapat ya. Ini bisa dimaknai nanti ya. Contoh skripsi yang menggunakan penelitian kualitatif ya. Nanti kalau saya menggunakan yang lain nanti takutnya ini karena nilai rata banyak S1 kan, nanti saya coba contohkan satu skripsi kualitatif. Dia menggunakan pendekatan studi kasus ya, dan metodenya metode kualitatif ya, bukan kuantitatif. Karena dia tidak bisa diangka-angkakan. Ya, karena fenomenanya terjadi di suatu daerah tertentu dan itu membutuhkan observasi dan wawancara mendalam. Ya, sehingga itu nanti lebih kekuatan kata. Bisa saya lihat kan, ya. Ini kualitatif. Nah, lalu penelitian kualitatif ya, pemilihan penggunaan metode dalam hal tujuan penelitian yang memahami bagaimana suatu komunitas atau individu dalam menerima isu tertentu. Fokusnya adalah suatu komunitas ya atau individu ya. Bisa jadi komunitas di suatu daerah. Ya, atau individu-individu boleh, tapi individunya jangan 1-2 orang ya. Tapi individu-individu yang punya keunikan tertentu, ya.
Dalam hal ini sangat penting bagi peneliti menggunakan kualitatif, memastikan kualitas dari proses penelitian. Sebab nanti yang akan menginterpretasikan data tersebut penelitinya, ya, kita yang akan menginterpretasinya. Jadi diharapkan, ya, peneliti ini benar-benar paham apa yang ditulisnya. Jangan sampai dia tidak memahami A ke Z, tapi kita sudah membuat interpretasi. Nah, ini bahaya, ya. Malah ada peneliti, ya, saya waktu pernah belajar dulu, peneliti luar itu ingin, ini kualitatif ya, konteksnya kualitatif, ingin meneliti tentang mengapa ada suku di Papua yang dia menikahi selirnya sampai puluhan. Ini fenomena kan? Fenomena daerah pedalaman Papua, mengapa? Tertarik loh peneliti luar itu meneliti di Papua, dan mereka rukun semuanya. Ya, selir-selir itu tidak ada yang berantem, tidak ada yang kawin cerai gitu, namanya selir kan. Apa yang dilakukan oleh peneliti asal, saya nggak tahu, saya lupa ya, saya pernah ceritakan itu Amerika atau Australia, saya lupa, wanita jelas penelitinya. Apa yang dilakukan peneliti wanita tersebut ketika dia sampai di Papua tersebut? Kira-kira. Supaya dia bisa memaknai benar, merasakan benar, dia menjadi salah satu selirnya. Jadi selir. Jadi selir, benar. Ya mungkin pernah dengar cerita ini ya. Dia menjadi salah satu selirnya. Dia tulis dalam catatan harian dia. Ya, mengapa orang-orang yang bisa hidup rukun? Dia menjalani benar. Menjadi seorang selir dari raja, salah satu raja di suku di Papua tersebut. Dia dinikahi, bagaimana prosesnya dia tiap hari. Dia catat di logbook dia. Lalu dia ungkapkan interpretasinya ke dalam penelitian kualitatif dia. Oh, ternyata rukun karena A, karena B. Peneliti melakukan observasi mendalam dan menjadi subjeknya juga. Luar biasa kan? Saking dia ingin memastering, ya, menguasai apa yang dia tulis. Ya, dia terjun langsung. Dia tinggal benar 2 bulan atau 3 bulan di sana. Ya, dia jadi selirnya benar dari raja tersebut. Nah, gitu loh. Ya, walaupun di agama kita tidak boleh gitu kan. Karena ini otak seorang asing dan dia penelitian dia, ya, silakan saja sesuai keyakinan dia. Ya. Dia jadi benar. Supaya apa? Supaya hasilnya benar-benar valid. Hasilnya benar-benar sesuai dengan kenyataan. Ya. Mau saya sampai di sini kan? Kualitatif itu kan, nanti dia maknanya suatu fenomena ya, dengan kualitatif. Nanti dia memaknai sendiri, dia menulis sendiri, ya, yang dia rasakan di bab 4 kalau kita ngomong kan, kalau deskripsi kan, hasil dan pembahasan. Saya 2 bulan tinggal di sana, 3 bulan tinggal di sana, saya benar-benar seperti ini. Saya kaitkan dengan teori A. Teori A ternyata didukung di sini, teori B ternyata tidak didukung di sini. Ya, itu akan dia ungkapkan di situ, ya, di kualitatifnya. Dia bisa wawancarai, dia bisa mewawancarai rajanya, dia bisa mewawancarai mendalam selir-selir yang lainnya, bagaimana perasaannya, ya, bagaimana kok mereka bisa tahan misalnya. Nah, itu contoh kualitatif, kawan-kawan. Berat loh, jujur ya. Dibandingkan kuantitatif, kualitatif lebih berat. Ya. Karena kita harus paham benar suatu teori, ya, paham benar fenomenanya, baru bisa kita menulis. Tidak mungkin kita paham setengah-setengah, kita langsung menjustifikasi di interpretasinya, itu berbahaya sekali. Ya. Karena kualitatif ini sumbernya adalah sumber bacaannya, sumber literaturnya harus kuat, ya, jurnal yang dibaca harus banyak, ya, yang relevan, ya, sehingga kita nanti bisa mematahkan teori. Di kualitatif hati-hati loh. Kualitatif ini kita bisa menemukan teori baru, ya. Tidak ada teori ditemukan dari penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif itu untuk menguji hipotesis. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif kita bisa mengembangkan teori. Kita bisa bilang teori A sudah usang. Ya, karena kita sudah belajar studi literaturnya, cari penelitian yang sudah menggunakan teori A tadi, kita coba benar, ya, misalnya ya, kita kembangkan, ternyata kita bisa mengembangkan teori sendiri, penyempurnaan dari teori A tadi. Nah, itu pakai kualitatif metodenya, ya, kawan-kawannya. Ini kalau peneliti-peneliti dunia ini sudah kualitatif, ya. Kualitatif tadi cuma menguji saja, dan dia menggunakan hasil kuantitatif untuk menguji kualitatif ini, ya. Itu kawan-kawan. Oke, saya lanjut. Kita baik diskusi saja ya, yang tidak paham nanti diskusi saja ya, kita sharing ya. Siapa tahu loh, nanti adik-adik kan yang lebih paham daripada saya. Ya nggak apa-apa. Nanti ilmu sangat berkembang. Dan saya yakin ya, dengan adanya digitalisasi seperti sekarang, ya,
kami ya dosen-dosen maupun senior tuh lebih terbuka. Bisa saja nanti ada adik-adik yang ternyata lebih paham, itu nggak apa-apa ya. Nah itu saya sangat bersyukur sekali nanti kalau adik-adik Pak sepertinya bukan seperti itu ya. Nah, ini kita butuhkan ya sikap-sikap kita dalam mengungkapkan kebenaran, idealisme kita ini harus kita junjung ya adik-adik ya. Ini yang membuat nanti negara kita maju adalah adik-adik seperti itu ya. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Ingat deskripsi ya, deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi. Nah, jadi kalau kita tidak paham substansinya, jangan nulis kualitatif. Ya, makanya sebelum kita ke lapangan, ya, kita sudah siapkan amunisi dulu, ya, sehingga ketika kita ke lapangan, ya, observasi mendalam itu kita udah paham teori apa yang berhubungan dengan ini, ya, mengapa peristiwa terjadi. Kita udah baik baca dulu. Oh, ada kasus A di Papua. Kita cari dulu jurnal yang berhubungan, ada nggak di daerah lain? Temuan orang sudah ada belum yang mirip dengan ini? Kita bisa jadikan referensi nanti ketika kita meneliti langsung ke lapangan. Ya, dengan demikian penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran penjelasan, tapi membantu mendapatkan penjelasan yang lebih dalam, ya, sampai ke akar-akarnya kalau perlu. Itu kualitatif. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya. Ya, kita harus paham benar dulu sampai ke akar-akarnya, ya kawan-kawannya, pangkalnya benar. Kalau bisa grand teorinya dulu kita pahami. Ya, teori kan ada 3 tingkatannya. Ada grand teori, ada middle range teori, ada applied teori. Ya, cari teori yang paling tua. Nanti ada pengembangan lebih lanjut namanya middle range teori. Ada nanti teori terkini itu applied teori yang sudah di-applied, bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dulu akar-akarnya ini 3 tingkatan teori ini ya sebelum kita nanti meneliti kualitatif. Karena bisa saja hasil kita tadi menciptakan teori baru loh. Misalnya kita teori Maslow, itu grand teori. Middle range-nya, Maslow pernah menggunakan meta motivation theory, dikembangkan juga. Ya. Lalu misalnya Albert Bandura, di applied teorinya misalnya berkaca dari situ dia menggunakan teori efikasi diri, pengembangan lebih lanjut. Siapa tahu nanti ya Bambang dari Indonesia mengembangkan ya teori baru ya berangkat dari teori Bandura tadi. Siapa yang tahu? Ya, karena dia dari pakai kualitatif, dia kumpulkan semua paper kuantitatif tentang teori Maslow, teori Bandura, ternyata banyak yang tidak signifikan. Banyak yang hipotesis ditolak, misalnya. Zaman dulu oke, banyak penelitian yang menggunakan teori tadi, hipotesis diterima. Ternyata 5 tahun terakhir, Bambang mengumpulkan fakta ya bahwa dalam 5 tahun terakhir, teori Maslow, teori Bandura itu banyak ditolak hipotesisnya. Apa artinya? Teori tersebut sudah tidak relevan. Ini contoh ya, sekarang masih. Contoh saja nih ya. Karena teori tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Maka si Bambang tertarik. Sudah mengumpulkan 1000 paper misalnya si Bambang. Rata-rata tidak signifikan. Tertarik untuk mengembangkan teori yang lebih mutakhir, pengembangan dari teori Bandura dan Maslow tadi. Maka dia terjun ke beberapa tempat boleh atau ke lapangan ya. Dia terjun misalnya ke daerah di Indonesia yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan diharapkan. Ternyata di situ ya, misal teori motivasi Maslow ya dan teori efikasi diri Bandura. Dia melakukan penelitian kualitatif dapat fakta baru. Mengapa teori ini tidak bisa berkembang sekarang? Ternyata misalnya ada faktor X dan Y yang dulu tidak diteliti oleh Bandura dan Maslow. Sekarang ada. Contohnya teknologi misalnya. Yang dulu kan teknologi terbatas. Sekarang 2021 teknologi ini menentukan motivasi misalnya. Misal saja nih ya. Tapi penelitian mendalam harus ya. Di daerah-daerah orang tidak termotivasi lagi karena 5 tingkatan tadi misalnya. Ada tingkatan teknologi misalnya. Sehingga si Bambang mengeluarkan teori baru. Ya, misalnya dia namakan sendiri misalnya teknologi based motivation misalnya saja ya. Misalnya saja.
Boleh. Nanti dia akan diuji teori itu. Dia mengeluarkan paper kualitatif, mengeluarkan pendekatan baru, teknologi based motivation misalnya, ya, bahwa ada motivasi ketujuh, ya, bahwa motivasi ketujuh adalah motivasi teknologi yang paling tinggi misalnya. Orang termotivasi bekerja karena teknologi, misalnya saja. Ternyata dia sudah mengamati beberapa daerah, ya, di kita. Ternyata orang mau bekerja karena teknologi sekarang. Karena sekarang dari rumah orang bekerja, teknologi orang mau. Karena orang ke kantor males misalnya. Mematahkan teori kan, mematahkan teori karena kalau teori Maslow itu ada namanya keinginan sosial tingkatan ketiga. Orang itu mau bekerja termotivasi karena ada sosialnya. Tapi kalau kita sudah bekerjanya teknologi, apakah faktor sosial itu berpengaruh? Tidak, kita bekerja bisa sendiri-sendiri loh. Artinya ada yang patahkan dari teori Maslow tadi. Paham mau saya ya adik-adik ya? Ya, artinya ada teori yang dipatahkan. Dia berkembang atau mengganti yang teori ketiga tadi ya, tingkatan ketiga menjadi teknologi base. Bahwa ini tidak relevan lagi. Luar biasa itu kalau si Bambang seperti itu. Ya. Dan itu yang belum ada di kita, sangat sedikit sekali adik-adik. Kita kebanyakan kuanti saja. Termasuk saya pun belum banyak berani menggunakan kualitatif. Karena saya merasa saya belum banyak membaca. Ya. Artinya ini kita bisa, kalau adik-adik mau bisa. Tapi inilah seperti ini, ya kita harus paham benar satu fenomena. Diharapkan nanti kita bisa membuat pandangan baru, membuat teori baru. Wah, itu luar biasa, buat teori baru, ya hebat sekali. Dan itu bisa saja nanti ke depan kita banyak orang Indonesia yang buat teori baru dan dipakai nanti oleh orang-orang luar. Mudah-mudahan. Sama kan kita teori dari luar saja ya, dari Amerika, dari Inggris, ya kita menggunakannya. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan bukan tidak mungkin ya banyak peneliti dari kita bisa menciptakan teori baru. Kayak Habibie dia menggunakan crack teori. Itu luar biasa. Dipakai sedunia sampai sekarang masih relevan. Crack teori itu. Ya. Tahu kan crack teori kan? Teori retakan ya sampai dengan partikel sampai dengan nano ya, sampai dengan nano mikro ya, pasti saya nggak terlalu paham gitu ya. Artinya dia bisa mendeteksi keretakan sampai ke level nano. Sampai sekarang masih relevan. Tapi bukan tidak mungkin nanti ada teori baru yang mematahkan. Tapi dengan menggunakan kualitatif nanti. Dan kuantitatif bisa gabung, bisa mix method juga. Ya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya? Oke. Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan. Ya, dari ide dulu. Ya. Pertanyaan penelitian tersebut nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Ya, dan metode kualitatif ini sifatnya dinamis, ya, artinya terbuka dengan perubahan, penambahan dan penggantian selama proses analisisnya. Bisa saja nanti gini loh, ketika adik-adik sudah mau kesimpulan, ketemu fakta baru, berubah dari awal, ubah lagi. Tapi kalau kuantitatif dia sudah baku, linear sederhana, linear berganda. Metodenya misalnya ya, artinya dia sudah dapat instrumen dari variabel A, variabel X, instrumen dari variabel Y. Tinggal kita menguji hipotesis saja ya. Hasilnya apa? Ya tidak dinamis. Udah ada kerangkanya. Karena dia sifatnya sudah structure. Ya, kalau kualitatif ini dia unstructured, artinya bisa dinamis, bisa berubah loh. Ya. Tahap kesimpulan ternyata ketemu fakta baru. Di hari-hari akhir kita observasi ternyata ketemu fakta baru. Bisa berubah, bisa penambahan, atau bisa mengganti. Nah, inilah uniknya kualitatif, adik-adik ya. Oke. Nah, dalam hal pengumpulan data, ya, Gill et al. Gitu ya, mengumpulkan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data kualitatif. Ya, ada observasi. Ya, observasi ini adik-adik datang langsung ke tempatnya. Mustahil adik-adik mau meneliti fenomena di suatu daerah tanpa datang langsung. Ya, kalau adik-adik ingin memecahkan fenomena satu daerah harus datang ke sana. Ya, melihat mengapa kriminalitas di Palembang meningkat. Itu fenomena. Kita mau lihat dari sisi teori misalnya. Itu observasi ke Palembang. Nggak bisa kita tidak observasi karena kita akan bisa mewawancarai nanti ya. Observasi itu bisa analisis visual ya. Bisa nanti lihat secara langsung ya bagaimana kondisi di Palembang ya. Di pustaka kita bisa lihat data-data terkait data BPS lah, data kepolisian lah gitu ya.
jurnal-jurnal yang mendukung tentang kriminalitas, ya, buku-buku, ya, dokumentasi, itu pelajari. Dan kita bisa interview. Ini yang paling penting juga. Kita menginterview, misalnya pelaku kriminalnya di penjara, misalnya kita minta mohon bantuan polisi, kita mau selain mengobservasi, kita menginterview. Interview yang kita lakukan dua arah. Satu, interview dari sisi pelaku kriminalnya, ya, kita wawancara mengapa mereka melakukan, motifnya apa, segala macam, kita susun nanti pertanyaannya. Dan satu sisi misalnya orang yang dicuri misalnya, atau orang yang korban kriminal, ya, bagaimana kejadian Anda saat apa Anda terjadi, kenapa bisa terjadi, ya, nah itu bisa di sisi. Artinya kualitatif kita harus mengembangkan 4 ini, ya, ada observasinya, analisis visualnya, ya, studi pustaka, dokumentasi, interview yang mendalam, sehingga kita bisa ketemu, oh ternyata, ya, kriminal di Palembang itu meningkatnya karena ini, ya, atau tadi fenomena tingginya misalnya poligami suatu daerah, oh ternyata karena ini, karena faktor budaya, ada faktor A juga misalnya, itu harus pakai 4 metode ini, ya, kita observasi langsung, nggak bisa kita dari jauh, oh ngira-ngira saja gitu ya, oh, sepertinya di Palembang ini kriminalitasnya tinggi karena A, nggak bisa tanpa datang ke Palembang, ya, nah itu ya uniknya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, apalagi yang pakai data sekunder, ya, data sekunder itu data yang laporan-laporan keuangan, ya, kita tidak perlu datang langsung ke PT-nya, kita bisa lihat analisisnya langsung dari laporan saja, karena angka-angka yang berbicara. Kalau kuantitatif, ya beda kan, bukan memaknai fenomena dia, ya kan, tapi ya bisa memaknai juga, tapi dia cukup dari angka-angka kuanti saja. Nah itu bedanya dengan kualitatif, ya. Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan metode interview dan focus group discussion, ya, atau FGD. Selanjutnya, data yang dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut, ya. Nah, dalam menyusun kesimpulan juga, ya, kalau bisa kita mendiseminasikan, ya, mengungkapkannya kepada para ahli, ya, benar nggak kira-kira pandangan saya? Boleh kita meminta pandangan dari profesor-profesor kita, ya, dari ahli-ahli hukum kita, misalnya kita kriminalitas tadi kan, benar nggak kira-kira saya pendapat seperti itu, sebelum saya publish nih, apa Bapak ada pandangan lain, mohon bantu saya. Masuk interview tadi, kan interview dengan pakar-pakarnya, sehingga jawaban kita nanti, kesimpulan kita benar-benar komprehensif, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang top, ya, karena kita harus butuh banyak pandangan-pandangan, karena kan mencakap fenomena terjadi di kehidupan nyata nanti, ya, adik-adik, ya. Nah, ini perlunya kualitatif di sini. Oke. Oke, itu tadi kualitatif, ya. Nanti saya contohkan, nanti ada contoh satu paper nanti ya untuk kualitatif, ya. Artinya adik-adik harus banyak, ya, belajar studi literaturnya dulu sebelum masuk kualitatif. Sekarang kita masuk ke kuantitatif. Nah, kuantitatif ini yang paling banyak, ya. Kuantitatif ini yang paling banyak kalau kita nulis skripsi, ya, nulis tesis, ya, disertasi juga, ini paling banyak kita menggunakan kuantitatif. Karena gampang terukur, ya, pembatasannya jelas, ya. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur, ada batasan-batasannya. Hal ini karena ada data, ya, yang dijadikan landasan untuk menghasilkan informasi yang lebih terukur. Dan kuantitatif, ya, tidak mempermasalahkan hubungan antar peneliti dengan subjek. Nggak ada kaitannya. Bagaimana hubungan kita dengan subjek penelitiannya, ya? Karena hasilnya itu lewat instrumen, bisa kuesioner, ya, bisa berupa angket yang kita buat. Artinya kita titip saja kuesionernya, mereka isi, ya bisa kita jadikan data. Tapi kalau kualitatif tidak bisa kita meninggalkan, kita harus observasi. Artinya ada keterikatan dulu antara subjek dengan peneliti, ya. Bagaimana kita memecahkan fenomena kalau kita tidak datang langsung, ya. Tapi kalau kuantitatif, karena kita kan sudah diukur nih, sudah dibatas-batasin di kuesioner. Pandemi seperti ini kita buat G-form saja, Google Form, kita share, dapat data, bisa kita pakai, ya, data persepsi. Saya nggak mau datang langsung ke
ke Palembang misalnya, karena saya pandemi nih, tapi saya ingin di sana, tapi saya udah buat nih. Saya udah buat Google Form, udah dapat calon-calon orangnya yang sesuai dengan tujuan saya, ya. Tinggal saya sebarkan saja. Saya nggak perlu tahu si A itu siapa, saya nggak perlu tahu. Mungkin ada di profil responden, tapi saya nggak perlu ketemu langsung lah. Yang saya butuh adalah jawaban mereka yang sudah kita kotak-kotakan. Ya, karena tadi tidak berkembang, ya, artinya sudah kita ukur, ya, sudah kita ada namanya pembatasannya, ya. Karena tadi sudah jelas variabelnya, ya. Karena penelitian lebih baik tergantung pada instrumen yang digunakan dan terukur variabel digunakan. Ya, daripada kita intim, ya, akrab dan terlibatan emosi, tidak perlu kalau kuantitatif. Paham sampai sini kan? Karena kita batasi persepsi dia atas variabel yang kita teliti saja. Ya, tidak perlu kita mendalami orangnya. Kamu mengapa seperti itu? Nggak perlu. Karena kita kuantitatif. Kita hanya lihat hubungan A ke B saja misalnya. Hubungan variabel X ke Y. Yang paling penting jawaban mereka atas pertanyaan yang sudah kita justifikasi tadi. Nggak perlu mendalam. Ya, nah ini kuantitatif. Ya, bisa pahami kawan-kawannya bedanya ya? Udah mulai ya? Udah mulai bisa ini kan ya? Mudah-mudahan ya. Oke. Lalu, nah, penelitian kuantitatif yaitu ada dua garis besar. Ada eksploratif, ada kausal. Ya, nanti kita lihat apa bedanya. Ya, eksploratif dan kausal ini secara garis besar ada dua, lazimnya ada dua ini. Nah, pertama kita bahas dulu eksploratif. Ya, penelitian kuantitatif eksploratif, ya, metode yang digunakan adalah analisis frekuensi satu variabel atau univariat kalau kita bilang, ya, satu, ya. Dengan demikian hasil analisis adalah kecenderungan satu variabel. Misalnya kita satu variabel ini misalnya faktor apa misalnya faktor yang menyebabkan kinerja turun misalnya. Kan variabel cuma satu, kinerja. Nah, kita ingin mengeksplorasi, ya, faktor apa saja yang menyebabkan kinerja, tapi kita udah ada batasannya. Udah ada indikatornya di kuesionernya. Udah kita batasi di situ, ya. Kita udah buat 4 faktor, yang mana yang paling besar pengaruhnya nanti misalnya. Ya, itu satu, ya. Dengan demikian hasil analisis adalah kecenderungan satu variabel. Para peneliti yang bertujuan melakukan multi hipotesis eksploratif bukan merupakan standar tepat. Kita tidak perlu membutuhkan hipotesis, ya, di satu variabel eksploratif karena kita hanya mengeksplor satu variabel saja tanpa kita melihat pengaruhnya ke variabel lain. Ya, biasanya ini ke variabel-variabel yang univariat atau variabel-variabel yang konfirmatori faktor analisis. Ya, satu variabel kita dalami. Ya, misalnya tentang kinerja di suatu perusahaan, kinerja pegawainya. Ya, kita udah batasi. Ada 5 faktor utama. Nah, kira-kira dari 5 faktor ini yang mana yang paling besar pengaruhnya? Atau paling 5 faktor ini yang mana yang pembentuk variabel uni satu tadi yang paling erat kaitannya misalnya. Ya, tapi kita tidak membandingkan mengapa kinerja ini turun. Apa karena faktor kompensasi? Misalnya tidak, kita bandingkan seperti itu. Kita hanya mengeksploratif satu variabel saja. Ya, nah, ini contoh penelitian kuantitatif eksploratif. Ya, mengapa kuantitatif? Karena bisa kita angka-angkakan. Nanti kita bisa menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Itu kan nanti ada tidak setuju, setuju, tidak setuju itu sangat tidak setuju 1. Kita angkakan kan? Tidak setujunya jadi 2 misalnya. Kita kasih skor. Ya, kita ordinalkan, ada tingkatannya. Makanya kita sebutkan kuantitatif karena ada persepsi yang kita angkakan. Ya, berbeda nanti pertanyaan ketika penelitian kualitatif. Nggak pakai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi pertanyaan terbuka. Kuesioner itu ada 2. Kuesioner terbuka, kuesioner tertutup. Terbuka, pertanyaannya terbuka. Bagaimana perasaan Anda ketika dipoligami? Misalnya, contoh. Nanti kita meneliti poligami. Itu kuesioner terbuka. Artinya jawaban A dengan orang B itu bisa berbeda. Dan itu kita butuhkan. Tidak kita batasi, kawan-kawan. Karena saya udahlah saya bertahan karena saya ada anak misalnya. Yang B yang nggak masalah asal dia adil. Satu pertanyaan bisa 2 aja jawaban terbuka. Tapi kalau kita udah batasi,
1, 2, 3, 4, 5. Misalnya, saya tidak suka poligami misalnya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Orang akan terkotak. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Tertutup kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kita kuantitatifkan, itu kuantitatif. Kebanyakan bedanya pertanyaan kualitatif dan kuantitatif kan? Cara nanya udah beda kan? Walaupun sama-sama wawancara nanti. Tapi wawancaranya udah kita kotak-kotakan kalau kuantitatif, kita angkakan. Kita nggak nanya kenapa Anda 2. Enggak. Ya, kita hanya lihat pengaruhnya nanti ke variabel Y misalnya. Ya. Tapi kalau kita kualitatif, ya, kita akar-akarnya benar. Kenapa Anda bisa bertahan? Mengapa Anda bisa adil? Mengapa Anda tidak ribut dengan istri pertama, istri kedua misalnya gitu. Ya. Dan tiap orang punya jawaban keunikan yang berbeda-beda. Itulah nanti pengayaan. Analisisnya berdasarkan apa benar-benar kita wawancara secara mendalam. Ditambah dengan sambungkan teori yang ada. Ya. Terpahami kawan-kawannya? Itu ya bedanya cara kuesionernya nanti ya. Kuantitatif dengan kualitatif. Oke. Lalu ada penelitian kuantitatif kausal. Nah, namanya kausal sebab akibat. Ya, ini yang paling banyak ya, sejuta umat lah saya bilang ya. Termasuk saya juga banyak menggunakan ini. Ya, menggunakan jenis penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel, pengaruh variabel x ke y, ya, pengaruh x ke y melalui z misalnya ya, ada interveningnya ya. Ini contoh ya sebab akibat. Dalam penelitian ini kita harus menentukan variabel mana yang menjadi penyebab, yang x-nya, independennya, dan variabel mana yang merupakan yang disebabkan ya, yang pangkalnya y-nya. Ya kita tentukan dulu. Tentukan dari apa? Dari teori. Ada teori mendasari sehingga kita menentukan ini x, ini y. Hubungan sebab akibat ini akan muncul dan deteksi dalam proses statistik itu sendiri. Menggunakan statistik. Ya, statistiknya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya. Terbagi menjadi eksperimen. Ya, peneliti punya kontrol terhadap subjek penelitian dan non eksperimen. Ya. Kalau eksperimen, peneliti mempunyai kontrol. Artinya biasanya dilakukan di lab. Ya, misalnya seperti ini. Kita mau melihat ya, mengapa serangga ini kok ketika kita kasih cairan A misalnya dia langsung mati, atau kasih cairan B dia lebih aktif misalnya. Akhirnya kita melihat pengaruh pemberian cairan A dan B ke serangga tadi, dan kita punya kontrol penuh terhadap serangga tadi. Mau kita kasih A, kita kasih B, mau kita potong kakinya, ya, mau kita lepaskan kepalanya, atau enggak kita apa-apain, itu eksperimen. Kita punya kuasa penuh terhadap subjek penelitian. Dan ini terjadi banyak di penelitian eksak, ya, yang kita di lab. Terserah kita, nanti mau kita campur dengan semen, misalnya ini penelitian lab yang ini misalnya sipil misalnya, semennya kita tambah sedikit, enggak memuaskan, tambahkan lagi misalnya. Atau tambahkan air, kita punya kontrol atas subjek penelitian. Tapi kalau non eksperimen, ini ilmu sosial, ya, survei, kita tidak bisa mengontrol subjek. Kalau subjek bilang tidak setuju di jawaban kita, bisa nggak kita apa-apain? Nggak, ini karena tergantung subjeknya. Kita hanya bisa lihat hasilnya, ini metode survei, ya beda, eksperimen dan survei. Ya. Bapak harus ngisi 2 ya, Pak. Saya nggak tahu. Nggak bisa. Ya, kontrol penuh ada di subjek penelitian. Itu namanya non-eksperimen. Metode survei. Kita hanya mengumpulkan hasil survei saja. Saya tidak mau tahu ya. Penelitian saya, Bapak harus milih huruf 5 semua. Nggak bisa. Ya, untuk apa kita meneliti kalau kita sudah mengarahkan seperti itu? Ya, kawan-kawannya. Ya, ini bisa terjadi kita menyebar kuesioner ke sampel populasi, ya, ke lapisan masyarakat, ya, kita tidak punya kontrol, tapi tidak ada pembatasan. Terserah mereka, saya mau ngisi 1 lah, mau ngisi 2 lah, ya, mau ngisi 3 di angketnya, terserah mereka. Kita tidak punya kontrol, tapi kita nanti bisa menyimpulkan hasilnya. Ya, itulah kausalitas. Oke, lalu salah satu perbedaan nih, itu kuantitatif, mengerti ya? Ini mungkin nanti kita kalau perlu pelatihan lanjutan nggak apa-apa, saya bersedia. Ya, karena tidak mungkin 1 jam kita bahas sampai akar-akaran. Tapi bila kita tahu dulu, ya, bedanya kapan pakai kualitatif, kapan kita pakai kuantitatif. Ya, adik-adik ya.
Salah satu perbedaan utama dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah pembuktian hipotesis oleh peneliti. Ya. Hipotesis ini akan diuji melalui serangkaian prosedur sesuai dengan kriteria awal untuk menentukan benar atau tidak hipotesis awal. Dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya menggali informasi sebanyak mungkin, ya, sehingga kita tidak menggunakan hipotesis. Tidak ada penelitian kualitatif menggunakan hipotesis. Hipotesis kita batasi. Contoh hipotesis, X berpengaruh signifikan terhadap Y. Hipotesis kan? Mungkin deskripsi tahu kan? Di kualitatif nggak bisa. Karena berkembang. Bisa saja nanti X ternyata tidak ada pengaruh terhadap Y. Ya, karena yang kita butuhkan bukan kita mengkotak-kotakkan hubungan, ya, tapi mengapa hal itu terjadi. Yang kita gali dalam itu fenomenanya, ya, menggali informasi sebanyak mungkin, sehingga nanti ketahuan, oh ternyata teori ini tidak relevan. Tapi kalau kuantitatif, ya hipotesis itu dibangun semaksimal mungkin, ya, karena hasil akhirnya adalah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak sesuai dengan uji hipotesis yang digunakan. Kita udah merumuskan mengembangkan hipotesis dulu, itu kuantitatif, ya, sehingga kita menggunakan metodologi yang tepat, sehingga mampu membuktikan hal-hal yang benar. Ya, kuantitatif itu, ya, intinya hanya membuktikan hipotesis. Maka dia tidak bisa menghasilkan teori baru. Oh ternyata benar, X ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Udah, bisa nggak mengembangkan teori dari situ? Enggak, kita hanya menguji teori, menguji hipotesis. Atau hasilnya ternyata tidak signifikan. Teori ini tidak X tidak signifikan terhadap Y. Udah, itulah hasilnya. Ya, mengapa tidak signifikan? Kita nggak bisa lebih lanjut. Ya, karena kita tidak mengeksplor secara kualitatif. Tapi bisa, ya, hasil penelitian tadi kita tidak signifikan nih. Dan ternyata kita lihat banyak yang signifikan sedunia ini. Kita cek, ya. Nah, itu bisa menjadi dasar kita untuk meneliti kualitatif ke depannya. Ya. Karena kita anggap teori ini sebenarnya tidak relevan lagi. Saya mudah meneliti kuantitatif, nggak signifikan X ke Y-nya. Menggunakan teori Maslow tadi misalnya. Saya juga lihat, ternyata saya kumpulkan, literatur review, banyak juga penelitian yang tidak signifikan lagi. Atas dasar itulah studi literaturnya udah banyak, saya kumpulkan paper-paper tidak signifikan ini, saya bawa untuk penelitian kualitatif saya. Saya ingin menyanggah teori ini, bahwa teori ini sudah tidak relevan di 2021. Boleh. Artinya penelitian kualitatif itu bisa berangkat dari penelitian kuantitatif. Paham kawan-kawan ya? Kalau mau skripsi, kuantitatif sajalah. Ya, kalau mau skripsi. Nanti kalau mau disertasi, atau memang jadi peneliti, boleh nanti gunakan kualitatif. Karena kualitatif ini waktunya bisa lama. Kalian kalau skripsi dikejar oleh waktu, ya. Oke ya, ini perbedaan utamanya. Lalu ini ada perbedaan, saya rangkum di tabel ya. Kuantitatif itu sampel memadai. Kuantitatif itu sampel memadai berdasarkan teori central limit theorem. Data dianggap distribusi normal. Kuantitatif tidak bisa, sampelnya hanya 5, 10, ya tidak bisa. Untuk data terdistribusi normal berdasarkan teori hukum besar, hukum jumlah besar, ya itu minimal 30. Minimal sekali loh 30 itu, ya, supaya data terdistribusi normal. Tapi kalau kualitatif, kita tidak bisa menyimpulkan sampel harus sekian, ya. Karena apa? Karena sampel, ya, itu tidak mewakili populasi dan idiosinkratis. Sampel itu unik, bersifat individual, ya. Sampel itu unik dan tidak bisa kita harus mengambil 10 sampel. Nggak bisa. Ambil 30 sampel. Tergantung orangnya berapa banyak yang punya keunikan seperti itu. Ya, dan biasanya sampel sedikit karena kita benar-benar spesifik mendalam. Mendalam. Boleh saja banyak, tapi memang karakteristiknya sesuai dengan apa yang kita kualitatifkan, ya. Lalu kajian pustaka di awal studi. Ya, nah ini kuantitatif, ya. Kita mengkaji dulu di awal, ya, menggunakan lihat-lihat di bab 2-nya gitu ya. Tapi kalau kualitatif, kajian pustaka di akhir. Fenomena tadi kita kaitkan dengan pustaka kita, sehingga nanti banyak sekali di pembahasan. Dikaitkan dengan teori A, temuan saya seperti ini.
ternyata tidak ini. Lalu saya lihat lagi penelitian terdahulunya si A, ada state of the art di situ. Ya. Bisa dipahami kawan-kawannya? Oke, tunggu sebentar ya, sebentar. Jangan lupa dicatat, teman-teman. Yuk, siapin Iya, pertanyaan. Mbak. Karena ini materi yang sangat... Bapak ya kembali. Saya mohon maaf ya, di rumah ada tamu ya, yang ngebel. Dari buka pintunya. Oke, mohon maaf, saya lanjutin sedikit lagi ya. Waktu saya masih berapa? 10 menit lagi kali ya. Ini air udah ya. Lalu kalau kuantitatif, data dikumpulkan lalu instrumen yang berdasarkan variabel tertentukan, tidak kita batasin ya instrumennya, ya pembatasannya jelas. Ya, saya melihat variabel X. Jadi saya sudah terbatas kuesioner instrumennya, saya menggunakan 10 pernyataan saja atau 10 pertanyaan saja. Ya, instrumennya udah jelas. Tapi kalau kualitatif bisa berkembang loh, ya. Bisa menekankan pengorganisasian, pengkoordinasian dan mensintesa jumlah data yang banyak. Nanti ada reduksi data, ya nanti bisa lebih lanjut lah kalau nanti ada waktu lagi ya. Kita bahas benar per pertemuan tuh satu pertemuan bahas kualitatif, satu pertemuan bahas kuantitatif. Ya itu benar-benar nanti bisa lebih dalam ya. Lalu kontrol atas objektif yang bias, ya replikasi dan reliable. Ya, jadi objek itu harus bisa bukan bias ya. Bisa direplikasi dan reliable. Artinya bisa generalisasi. Maka penelitian di kuantitatif itu harus valid dan reliable. Reliable itu bisa dipakai berulang-ulang loh instrumennya. Paham saya ya? Kita buat kuesioner ini, bisa kita pakai hari ini, reliable nih. Dan besok dipakai oleh orang lain juga bisa. Peneliti lain pakai instrumen kuesioner kita. Karena dia replikasi. Tapi kalau kualitatif nggak bisa. Tiap daerah yang kita teliti punya keunikan masing-masing. Sehingga subjektif sekali, tergantung individual dan muatan nilai. Kita menggunakan daftar pertanyaan tadi, di suku A, kita tidak bisa gunakan di suku B. Paham saya ya? Karena apa? Karena suku A punya keunikan sendiri dan disusun kuesionernya memang untuk suku A benar wawancaranya misalnya. Kuesioner yang dibarengi wawancara ya, jangan kita lepas-lepas saja. Kualitatif kita dalam menyusun daftar pertanyaan, tetap harus kita tanya secara langsung. Ya, karena bisa berkembang. Tapi kalau kuesioner untuk kuantitatif ya karena tadi nggak berkembang dibatasi bisa kita tinggal. Istilahnya seperti itu kan? Artinya instrumennya ya kalau kualitatif itu sangat individualis sekali. Tiap orang berbeda dan sangat sulit menggunakan instrumen yang sama untuk ditempatkan di objek yang berbeda. Karena punya keunikan sendiri, punya khas sendiri. Ya, nanti kalau Anda ingin, misal saya tertarik nih, ada saya baca mengenai poligami di provinsi A. Misalnya, kita ada list pertanyaan yang dicantumkan di penelitian yang tadi. Kita ingin mencoba pertanyaan tadi, daftar pertanyaan tadi, kita coba untuk objek kita. Jangan. Karena daerah A itu berbeda dengan daerah tempat kita meneliti. Harus kita modifikasi sesuai dengan karakteristik keunikan di tempat kita peneliti tadi. Ya, kawan-kawannya. Lalu kalau kuantitatif bersifat deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Jelas, karena kita dari teori dulu, baru kita ke ke khususnya ya, ke objeknya. Tapi kalau kualitatif, berangkat dari fenomena kecil dulu, baru kita umumkan nanti. Umumkan itu maksudnya kita generalisir dengan teori-teori yang ada. Ya, kebalikannya, ya. Kalau kuantitatif itu menguji teori, jelas saya bilang tadi, karena ada hipotesis. Teori ini benar atau tidak. Kalau benar, oke. Hipotesis diterima. Kalau tidak diterima, berarti teori ini tidak berlaku di sini. Nah, sampai situ saja. Tapi kalau kualitatif, kita bisa mengembangkan
bahkan menciptakan teori baru. Ya, kalau kualitatif mengambil kesimpulan berdasarkan orientasi output data, ya. Kalau kualitatif mengembangkan nilai pengambilan kesimpulan berdasarkan data. Orientasi pada proses. Kuantitatif itu memang mengambil kesimpulan berdasarkan orientasi output data. Dapat kita olah datanya, dapat hasilnya, kita ambil kesimpulan dari sana. Tapi kalau kualitatif kita mengembangkan nilainya loh. Memang nanti dapat hasil, ya. Tapi apa nilai dari data tersebut, ya? Mengapa ada? Bagaimana, gitu ya? Mengapa bisa terjadi? Nah, itu yang lebih ditekankan di kualitatif. Orientasi pada prosesnya. Apabila ternyata hasilnya memang diragukan, kita bisa mengubah lagi, ya berkembang lagi. Oh, ternyata ada yang salah nih seperti caranya saya. Karena kan tadi tidak terstandar kuesionernya. Saya tanya ulang. Tapi kalau dia kuantitatif, udah baku biasanya, ya. Oke. Lalu untuk kuantitatif penjelasan dapat dari interpretasi data-data numerik, jelas kuantitatif namanya, ya. Tapi kalau kualitatif kompleks dan pengalaman yang kaya terlepas dari data numerik. Bolehlah saja datanya tapi nggak terlalu banyak. Yang paling penting adalah bagaimana pengalaman kita dalam menganalisisnya, hasil pengalaman yang terdapat di situ, ya. Lalu kalau kuantitatif, reliabilitas dan validitas diketahui wajib. Wajib hukumnya instrumen yang kita pakai itu variabel. Kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak diketahui, karena kita menyusun sendiri, ya, dan kita menjudge sendiri, ya, artinya tadi berdasarkan keilmuan kita, ya, artinya variabel bisa saja, ya, instrumen kita yang kita ciptakan ini tidak valid, karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan tadi, artinya tidak reliable, tidak bisa digunakan berulang-ulang, ya, karena sesuai dengan keunikan, ya. Perangkat pengukuran standar, terstandar sekali, ya, kuesioner 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ya, dia pakai misalnya semantik diferensial, terstandar sekali kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tidak standar, ya, tergantung dengan fenomena, tergantung kebutuhan, ya, tidak bisa kita standarkan, ya. Kalau kuantitatif itu kita bisa mengintervensinya, ya, kita tidak ada keterlibatan partisipan, ya, kita bisa mengintervensi. Tapi kalau kualitatif sangat terpengaruh dengan keterlibatan partisipan. Kalau kuantitatif mengikuti metode ilmiah menggunakan H0 dan HA. Kita belajar kan H0 HA kan? H0 ini hipotesis 0 diterima, HA ini hipotesis A yang diterima, ya. Bisa menolak, membuktikan, ya, atau tidak menerima hipotesis, ya. Kalau kualitatif tidak mengikuti metode ilmiah seperti yang ini tadi, ya, tapi lebih mencari makna dan substansi, ya, tadi analisis kita, ya, pengetahuan kita. Kalau kuantitatif itu pakai data numerik, ya, dapat hasil olah statistik, ya, kita artikan statistik tadi itu numerik. Tapi kalau kualitatif lebih banyak data naratif, ya, dan kata-kata kita untuk menggambarkan kompleksitas dari hasil yang kita peroleh, ya, harus kuat berargumen, harus kuat menulis, ya, sehingga kadang-kadang penelitian kualitatif ini penelitinya dia harus belajar dulu redaksional, dia ikut kursus redaksional dulu. Karena apa? Sangat terpengaruh dengan kata-kata yang kita tulis, ya, kata-kata harus baku, harus tidak multitafsir, ini paling penting loh, ya, kita menulisnya jangan sampai multitafsir, ya, sampai orang baca si A bacanya beda makna, ketika saya baca kok maknanya berbeda lagi, ketika si C baca beda lagi, nah itu sangat dihindari untuk penelitian, ya, sehingga peneliti harus benar-benar banyak latihan menulis. Kalau memang dirasa saya kurang bagus menulis saya bisa ikut kelas redaksional, ya, kelas penulisan akademik, ya, itu lebih bagus, ya. Oke. Berbagai macam variasi, ya, menggunakan instrumen, oke. Tapi kalau untuk kualitatif, ya, itu hanya observasi interview biasanya. Ya, lalu asumsi realitas yang stabil, ini kalau kuantitatif. Ya, stabil, udah jelas, statis. Tapi kalau tadi realitasnya bisa dinamis, bisa berubah-ubah, ya. Yang kiri ini kuantitatif, yang kanan kualitatif, ya. Lalu kalau kuantitatif berorientasi pada verifikasi. Kalau kualitatif berorientasi pada penemuan. Jelas dia penemuan, ya, kalau kualitatif, ya. Kuantitatif menganalisis realitas sosial melalui variabel, kalau ini observasi holistik dan konteks dalam kejadian sosial. Ya, ini saya agak cepat, ya, karena waktu udah mau habis, ya. Ini menggunakan metode statistik untuk menganalisis data, ya, jelas kalau kuantitatif, ya, statistik. Tapi kalau kualitatif itu induksi, ya, untuk menganalisis data.
Kalau kuantitatif itu dari populasi sampel ya, ada populasi sampel ya. Tapi kalau untuk kualitatif itu studi kasus. Ya. Lalu umumnya metode kualitatif digunakan untuk menjawab tentang apa, bagaimana, atau mengapa. Karena pertanyaan ini pertanyaan terbuka. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan? Itu ciri khas kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, seberapa banyak, seberapa besar, karena kan kita angka-angka. Angka kan menjelaskan seberapa besar sih pengaruhnya, seberapa kuat sih, ya, seberapa banyak sih. Itu khas kuantitatif, khas sekali. Tapi kalau kualitatif itu bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa lebih banyak seperti itu? Artinya pertanyaannya bukan angka-angka. Kalau seberapa banyak kan, oh pengaruhnya misalnya betanya 0,50. Artinya setiap kenaikan satu satuan variabel X akan menambah 0,50 variabel Y. Jelas kan seberapa besar kan? Tapi tidak tahu mengapa hal itu terjadi, karena kita bukan kualitatif. Tapi kualitatif itu bagaimana? Mengapa itu signifikan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lebih dari situ. Ya, kawan-kawannya? Tadi pahami ya? Oke. Mungkin dari saya cukup ya untuk insight-nya ya, tentang minimal kita tahu dulu kapan kualitatif, kapan kuantitatif. Harapan saya nanti ketika adik-adik menulis karya tidak bingung lagi ya, saya ini arahnya mau ke kualitatif atau kuantitatif ya. Oke, saya kepada moderator, terima kasih. Silakan kalau ingin berdiskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali materi yang diberikan oleh Bapak Ihsan. Mungkin dari teman-teman ini banyak banget yang ingin bertanya kepada Bapak. Ada Mbak Vina. Silakan Mbak untuk Oke, terima kasih Dede. Izin bertanya ya Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, aspek apa yang perlu diperhatikan saat kita ingin menentukan judul? Yang kedua, latar belakang yang baik itu seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana cara yang efektif untuk menentukan alat analisis? Mungkin 3 pertanyaan itu Pak. Terima kasih. Kita jawab saja ya moderatornya. Yang pertama tadi aspek apa, menentukan apa? Nggak kedengeran tadi Vina? Aspek menentukan judul Pak. Oh, menentukan judul, oke. Aspek menentukan judul ya. Kedua latar belakang ya. Ketiga tadi agak putus-putus ada Vina. Alat analisis. Oh, alat analisis, oke. Oke, mungkin moderator kita jawab satu-satu dulu ya, biar lebih fokus ya. ya Pak. Baik. Terima kasih ya, Vina. Pertama aspek judul. Nah ini, kawan-kawan, ya, ini yang sering kita salah kaprah. Seharusnya, ya, seharusnya judul ini terakhir munculnya. Ya, judul ini terakhir munculnya. Harusnya kita belajar fenomenanya dulu, teori yang dipakai. Nah, kebanyakan di kita udah membatasi dengan judul. Pengaruh X terhadap Y. Ya. Misalnya, ini kita kuantitatif. Sebelumnya, sebelum judul itu jadi, kita harus tahu tuh teori apa yang kita pakai. Misalnya kita pakai teori Maslow tadi. Maslow kan mengungkapkan adanya motivasi terhadap kepuasan, motivasi terhadap kinerja. Ya, kita salah kaprah. Kita kalau mau nulis kita batasi dulu di judul, padahal salah. Ya, harusnya fenomenanya dulu. Ada fenomena A terjadi di sini, motivasinya rendah misalnya. Kita ingin meneliti mengukur pakai kuantitatif misalnya, karena kita tidak ingin terlalu jauh misalnya kan. Kita cukup benar nggak motivasi ini yang mempengaruhi kinerja di PTA misalnya. Ya, kita berangkat dari fenomena itu dulu. Lalu kita lihat kira-kira teori berhubungan kinerja motivasi atau teori Maslow, teori hierarki kebutuhan Maslow.
Kita dalami dulu. Dapat, baru kita membuat judul. Ternyata ada kaitannya antara motivasi ke kinerja. Baru kita buat judul, pengaruh motivasi ke kinerja. Tahu dari mana ada pengaruh motivasi ke kinerja? Kita sudah dapat teori yang digunakan. Kita udah lihat fenomenanya, ya, sehingga kita udah bisa tahu bahwa ini judul yang pas. Kalau kita salah, keliru, saya nggak mau salah, keliru. Kebanyakan di kita udah membatasi judul duluan. Saya ingin judulnya XKY deh. Padahal kita tidak punya dasar ilmu yang kuat. Apakah benar X ini pengaruh ke Y? Kita nggak baca dulu. Apakah ada kaitannya benar X ke Y ini? Tapi kita udah nentukan judulnya X ke Y. Ini keliru. Ya. Seharusnya judul itu terakhir. Udah dapat konsepnya, dapat grand teorinya, dapat middle range teorinya, dapat applied teorinya, dapat pendapat para ahli, dapat penelitian terdahulu, baru kita bawa ke pembimbing. Pak, tepat nggak? Ini sudah dapat nih fenomenanya seperti ini. Teorinya ada, Pak, pengaruhnya. X ke Y ini saya pakai teori A, teori B. Nah, terdahulu juga ada beberapa judul yang serupa, Pak, tapi objeknya berbeda atau indikator berbeda. Saya ngajukan judul, Pak. Pas nggak kalau saya ngajukan judul pengaruh X ke Y? Itu yang benar. Tapi udah kita bawa dulu sinopsisnya. Kita bawa dulu garis besar yang akan kita teliti. Ya, jadi Kina dalam menentukan judul itu terakhiran. Kalau saya ya, terakhiran. Karena judul itu dinamis. Ya, ternyata tidak ada teori yang berpengaruh, kita keliru dalam mengajukan judul. Ya. Lalu latar belakang. Latar belakang yang baik itu mengandung dua. Fenomena gap dan riset gap. Fenomena gap itu, apakah ada fenomena menarik di unit analisis tempat kita meneliti? Ya, misalnya kita meneliti di kuantitatif, misalnya kita meneliti di perusahaan A. Perusahaan A ini terjadi turnover karyawan yang tinggi, atau turnover. Karyawan banyak yang berhenti. Itu fenomena, kan? Nah, kita jelaskan dulu fenomenanya. Yang akan jadi variabel, turnover tinggi di PTA. 3 tahun terakhir, meningkat 50% karyawan turnover. Oke, kita sepakat. Ini muncul latar belakang fenomena. Oke, ada data fenomena turnover yang tinggi. Sebanyak 50% 3 tahun terakhir. Itu muncul latar belakang. Lalu, kita ingin tahu mengapa turnover ini tinggi. Benar kan? Nah, faktor apa saja yang menyebabkan turnover tinggi? Kita baca buku dong. Oh, teori equilibrium organisasi, misalnya, menyebutkan bahwa apabila pegawai atau karyawan itu tidak terpenuhi hak-haknya, baik itu kompensasinya, apa-apanya, maka dia cenderung tidak ingin melanjutkan di organisasi. Paham nih? Mas saya kan? Ada teori yang mendasari. Sehingga kita buat satu. Oke, berarti salah satu yang menyebabkan turnover itu tinggi karena kepuasan. Karyawan tidak puas. Saya ada dapat satu contoh variabel, berarti kepuasan ke turnover. Sampai sini paham ya? Tapi dasarnya teori. Lalu kedua, ada teori saya baca teori keadilan, equity teori. Apabila tidak ada keadilan internal dan eksternal di dalam perusahaan, karyawan cenderung tidak puas, yang menyebabkan dia bisa berhenti. Sampai sini paham? Saya dapat ada variabel X-nya yang menyebabkan terjadi turnover yang tinggi. Saya buat konsep kedua, saya tulis. Berarti keadilan berpengaruh terhadap turnover. Oke? Yang ketiga, saya pakai teori ketiga. Turnover, misalnya karena kompensasi. Ya, kompensasi. Saya lihat teori kompensasi, ternyata kompensasi menentukan karyawan itu bertahan atau tidak di perusahaan. Saya pakai variabel ketiga, kompensasi. Dari tiga ini, sebenarnya banyak ya, saya ambil tiga saja. Yang mana yang paling erat kaitannya ke perusahaan kita atau perusahaan tempat kita teliti? Kita lihat kepuasan. Kita bisa survei awal. Ya, kepuasan ternyata cukup tinggi. Bukan faktor ini yang menyebabkan. Sehingga saya tidak pakai teori equilibrium organisasi ini. Misalnya, ya,
Boro-boro tentukan judul, kita baru tentukan dulu variabel yang kita pakai. Benar kan? Ternyata nggak pas teori kepuasan ini di PTA ini, karena PTA ini nggak ada masalah kepuasan. Soal kompensasinya, ternyata tinggi-tinggi loh kompensasinya. Ya, satu pegawai itu bisa 15 juta satu orang. Ya, berarti teori kompensasi ini tidak berlaku di perusahaan ini. Berarti turnover karyawan bukan karena kompensasi. Coba kalau kita tentukan di depan judul kompensasi, ternyata nggak pas, ya kan? Ternyata saya lihat keadilan misalnya. Ternyata di sini mau jaga pekerjaannya banyak, mau dia pekerjaannya sedikit, yang berprestasi, yang tidak, gajinya sama. Tidak adil. Sehingga karyawan yang bagus-bagus ini turnover. Lebih baik saya pindah perusahaan saja, yang bisa menghargai saya lebih tinggi. Sampai sini paham? Ada fenomena gap. Setelah ada fenomena gap, kita cari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keadilan terhadap turnover. Ada 50 penelitian terdahulu. Misalnya banyak, ada 10 saja. Ya, 10 saja. Ternyata dari 10 ini, ada 5 yang menyatakan keadilannya signifikan terhadap turnover. Dan 5 lagi menyatakan tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Nanti ada riset gap. Ada beberapa penelitian dengan topik yang sama, tapi hasilnya berbeda, inkonsistensi hasil penelitian. Sehingga itu muncul latar belakang. Latar belakang yang baik, latar belakang yang mengandung fenomena gap dan riset gap. Sehingga baru kita nanti bisa mengusulkan judul ke pembimbing kita. Saya ingin ngambil judul, pengaruh keadilan terhadap turnover di PTA ini. Paham, Vina ya? Alat analisis. Alat analisis ini kita lihat dulu. Kita pakainya kualitatif atau kuantitatif. Ya. Kalau kita kuantitatif, ya, kita mau hanya satu variabel, X ke Y. Ya, dan ini sederhana. Kita masukkan ke regresi linear sederhana. Berarti analisisnya kita bisa pakai tools-nya, bisa pakai SPSS. Tapi kalau kita regresi berganda, ya, atau kita bukan cuma regresi berganda, kita mau lihat faktor konfirmatori satu-satu. Ya, dari variabel A ini ada variabel konstruk yang membentuk. Nggak bisa pakai SPSS. Kita harus pakai PET analisis lagi, karena ada hubungan tidak langsung. Berarti kita bisa menggunakan tools-nya, bisa menggunakan AMOS. Kita bisa menggunakan Smart PLS. Ya, tergantung tujuan penelitian kita. Apa kita hanya ingin melihat A ke B saja, tanpa melihat faktor-faktor lebih dalam, cukup SPSS, regresi linear sederhana saja. Atau variabel kita banyak, X1, X2, X3, ke Y, bisa pakai SPSS, tapi regresi berganda, atau bisa pakai EFUSE, atau bisa pakai SEM juga bisa pakai AMOS, tapi tidak detail. Tapi tujuan kita melihat satu persatu indikator yang mana yang paling berpengaruh. Ya, nanti dibandingkan membentuk variabel latennya, lalu pengaruh lagi ke PET analisis tidak langsungnya, berarti kita pakai AMOS. Ya, jadi bentuk analisis tergantung dari tujuan penelitian kita. Bisa dipahami, Vina? Bisa, Pak. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Oke, silakan moderator sampai moderator. Ya Pak, ini ada satu pertanyaan dari Kak Julius. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Julius Nurdinsi, utama dari UKC Fosel. Izin bertanya Pak, jika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif dan sudah menentukan teori variabel dengan teori yang sudah ada antara variabel dependen dan independennya, misal permintaan daging sapi yang dipengaruhi harga, pendapatan, jumlah penduduk, dan harga barang substitusi. Namun hasil yang didapat dari penelitian tidak terlalu baik, seperti R-squared yang sangat kecil ataupun uji asumsinya yang banyak bermasalah. Apa saja dapat dilakukan untuk membenahi variabel tersebut dan bagaimana pemilihan variabel yang baik? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Julius. Ini pasti kuantitatif, ini data sekunder nih biasanya ya. Data sekunder ini sebenarnya ya, itu tidak ada uji instrumen ya, tapi kita bisa asumsi klasik ya. Nah, saya jawab dulu. Tidak terlalu baik, R-square sangat kecil ya.
seperti saya bilang tadi, teori itu ya tidak 100% benar atau tidak 100% berlaku di suatu daerah atau suatu ini tertentu. Artinya itu bisa dibantah. Ya, nama saya teori. Yang tidak bisa dibantah itu misalnya dalil Al-Quran atau yakin kebenarannya. Ya. Dan teori ini bisa usang. Kalau banyak yang meneliti, ternyata teori sudah tidak signifikan, kita bisa mengembangkan teori baru. Dan banyak terjadi. Ya, dulu teori neoklasik, ekonomi neoklasik, ya, ada teori terbaru, ya, teori ekonomi baru, and new growth. Itu karena apa? Teori klasik tidak lagi signifikan, sehingga ada yang mencetuskan teori new growth, ya. Nah, itu masuk contohnya saja satu, ya. Ketika ternyata R square-nya kecil, apa arti R square kecil? Ya, determinasi variabel itu kecil. Mau saya determinasinya ya, artinya keeratan variabel itu kecil begitu ya. Artinya misalnya variabel harga itu ternyata kecil pengaruhnya ke misalnya apa? Pertumbuhan ekonomi misalnya ya, ini IP ya. Nah, artinya Anda nggak salah. Berarti di daerah yang Anda teliti bukan faktor harga yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya kecil. Atau bukan pendapatan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kecil. Ya, Anda tidak salah asal metodenya benar, asal datanya diambil benar, valid, ya, dan memang menunjukkan sesuai teori, Anda tidak salah. Ada faktor lain. Ingat, tiap daerah punya keunikan masing-masing. Bisa saja ini berlaku misalnya di provinsi Sumsel misalnya, data yang Anda ambil. Tapi misalnya di provinsi Kalimantan Timur misalnya, nggak pengaruh loh harga. Kenapa? Karena harga sana tinggi. Harga tinggi, pendapatan juga tinggi. Sehingga harga yang selain ternyata pertumbuhan ekonomi Timur tinggi. Sedangkan di daerah lain harganya rendah tapi pertumbuhan ekonomi tetap rendah. Berarti bukan variabel harga menentukan pertumbuhan ekonomi. Bisa saja. Ya. Artinya kalau R square yang kecil berarti kita menunjukkan bahwa variabel X, Y itu tidak erat kaitannya. Ya, tidak bisa menjelaskan secara besar. Ya. Dan apabila uji asumsi banyak bermasalah, kita bisa melakukan koreksi data. Ya, ada koreksi data itu ada macam-macam ya. Misalnya dia tidak terpenuhi, misalnya uji multi-call-nya ya, atau uji misalnya heterosnya, itu bisa kita koreksi data. Ya, perbaikan data ya, komputer data bisa ya, pakai tools tadi bisa. Ya, pakai Diffuse bisa ya, pakai SPSS bisa, kita bisa perbaikan data. Ya. Apa saja yang dilakukan untuk membenahi variabel tersebut, bagaimana variabel yang baik? Variabel yang baik dipilih karena dasar teori. Ya. Jadi kalau teorinya jelas, kita gunakannya bisa pakai variabel tadi. Hanya saja hasilnya akan beragam-ragam. Dan penelitian yang baik itu bukan hanya penelitian yang signifikan saja. Belum tentu yang signifikan itu baik. Yang tidak signifikan tidak baik belum tentu, kawan-kawan. Ya. Penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Metodenya benar, datanya benar, tidak bohong. Kalau hasil seperti itu, ya itu temuan. Ya, temuan tadi menarik. Bisa dibahas lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya. Nah, itu sebenarnya kita tidak bisa berdiri sendiri. Nanti di sarannya, bagi peneliti lain yang tertarik, ya, karena hasil tidak signifikan, silakan meneliti lebih lanjut, cari faktor apa yang signifikan. Ya, seperti itu. Ya, artinya variabel yang baik itu berdasarkan teori yang kuat. Jangan sampai kita asal-asalan. Oh, harga ini pengaruh ke misalnya pertumbuhan ekonomi, tapi tidak ada teori yang jelas menyebutkan harga ke pertumbuhan ekonomi itu ada. Nah, ini tidak baik penelitiannya. Ya, itu asumsi kita sendiri, bukan asumsi dari teori. Ya, jadi pahami ya Julius ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan saya dengan moderator. Iya Pak. Ini untuk teman-teman maaf ya sampai jam 9.30. Jadi kalau masih mau banyak banget yang mau bertanya bisa langsung, kita nanti ada mungkin insya Allah ada lain waktu. Ya Pak ya. Boleh. Tadi saya sudah share nomor HP saya juga, silakan yang mau diskusi ya. Saya terbuka ya. Karena ini berbagi ilmu, siapa tahu memudahkan saya ketika saya dihisap nanti mudah-mudahan. Silakan saja kalau kalian mau diskusi lewat WA, saya sudah ada tadi bagikan di slide-nya ya. Ya, silakan, saya welcome, saya senang sekali kalau ada adik-adik ya yang ingin diskusi lanjut. Jadi alhamdulillah. Silakan moderator.
sini saya akan sedikit menyimpulkan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Muhammad Ihsan. Itu penelitian ditujukan memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang melahirkan metode ilmiah. Upaya yang dilakukan dengan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah suatu bentuk penyelidikan terhadap suatu pernyataan. Metode terdapat dua, yaitu metode penelitian kualitatif, lebih menekankan pada pengamatan fenomena. Terdapat 4 metode pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu observasi, analisis virtual, studi pustaka dokumentasi, dan interview. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif, menghasilkan informasi yang lebih terukur. Penelitian kuantitatif secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu eksploratif, metode yang digunakan analisis frekuensi suatu variabel. Yang kedua, kausal, bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat suatu variabel. Baiklah, saya selaku moderator, apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah kata kawan-kawannya sehat, dan kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin lift ya kawan-kawan ya. Ya, Pak. Atas ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Elwina.